Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rahmat Maulidani MSI selaku Direktur Utama di CV Bakti Indonesia. Yang kami hormati Dr. Insinyur Rahmat Ali Syakban MSI selaku investor utama di perusahaan kami ini. Yang kami hormati para pemegang saham di CV Bakti Indonesia. Yang kami hormati Bapak Prayitno SPMP selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jember. Yang kami hormati Ketua BPSD Kabupaten Jember Ibu Yulia Tiniksi SSD, serta yang kami hormati petani mitra CV Bakti Indonesia dan semua peserta rapat pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul dan bertatap muka pada acara temu bisnis di CV Bakti Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ifanullah Ilmu Fidatin. Di sini saya sebagai pembawa acara yang akan memandu jalannya acara temu bisnis pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan pimpinan perusahaan. Yang keempat, pemaparan profil perusahaan dan rencana bisnis CV Bakti Indonesia. Yang kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kepada para hadirin sekalian dipersilakan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Rahmat Ali Syakban selaku investor utama perusahaan kami. Yang kami hormati Bapak Prayitno SP
selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jember. Yang kami hormati Ibu Yuliani Ningsih selaku Ketua BPSB Kabupaten Jember. Yang kami hormati petani mitra perusahaan CV Bakti Seed Indonesia dan seluruh anggota rapat yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Rahmat Maulidani. Saya di sini adalah pimpinan perusahaan CV Bakti Seed Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh anggota rapat di perusahaan kami di CV Bakti Seed Indonesia. Selaras dengan perkembangan teknologi terkini yang mendukung perkembangan berbagai sektor di bidang pertanian, terutama di bidang perbenihan, CV Bakti Seed Indonesia hadir dan terus bersinergi dan berkolaborasi dalam menjalankan lini bisnis perbenihan tanaman pangan yang mengedepankan kepercayaan, profesional, dan bertanggung jawab. Kami CV Bakti Seed Indonesia mengharapkan agar kami bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu yang ada di sini sehingga kami dapat mewujudkan tujuan perusahaan ini. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Rahmat Maulidani MSI. Memasuki acara yang keempat yaitu pemaparan video komponen profil keperusahaan dan rencana bisnis CV Bakti Seed Indonesia yang akan dipandu langsung oleh Priscilia selaku moderator. Kepada Priscilia, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya kepada MC. Sebelum melanjutkan acara ini, maka izinkan saya selaku moderator memperkenalkan diri. Saya Priscilia Dwiyartike akan mengatur jalannya acara ini serta mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua hadirin yang sudah bersedia hadir. Untuk mempersingkat waktu, maka izinkan saya menginjak pada acara berikutnya, yaitu pemaparan profil perusahaan. Untuk Bapak Rizky Mega, waktu dan tempat saya persilahkan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, terutama di bidang pertanian. CV Bakti Seed Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, terutama pada perbenihan. CVBS digerakkan kokoh dan didorong oleh tujuan bersama untuk menghasilkan tanaman pangan yang optimal. CVBS didirikan pada tanggal 28 Februari 2021 dan diresmikan langsung oleh Menteri Pertanian. Dengan kantor pusat yang berlokasi di Jalan Pantai Paseban, Dusun Sidoarjo, Desa Kamisan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, memiliki total luas lahan sekitar 30 hektar yang berlokasi di sekitar Kabupaten Jember, yaitu di Kecamatan Tanjung, Kecamatan Rapi Puji, Kecamatan Ambulu, serta Kecamatan Ruhan, serta memiliki area pabrik seluas 6 hektar dengan kapasitas hasil sekitar 15.000 ton benih per tahun. Adapun visi misi perusahaan yaitu menyediakan benih pangan bagi dunia yang berkembang, serta meningkatkan permintaan pasar akan benih pangan dan memberikan hasil produk dan juga dukungan yang inovatif untuk membantu petani meningkatkan kualitas hasilnya. Sarana laboratorium yang dimiliki oleh CVBS diantaranya adalah laboratorium penjaminan mutu benih yang digunakan untuk pengujian layak kecambah serta fikar benih, kadar air benih, serta akurasi benih. Selain itu ada juga laboratorium fitopatologi yang dilakukan untuk screening ketahanan biolog terhadap bakteri, hama dan penyakit, serta laboratorium biokimia. Untuk mendukung pengembangan hasil produk, CVBS terus melakukan inovasi melalui teknologi pemulihan serta penelitian lapangan yang dilakukan pada area lahan yang dimiliki agar tercapai benih yang berkualitas, tahan hama penyakit, serta memiliki adaptasi yang optimal. Berikut adalah jajaran struktur
wakil direktur yaitu Muhammad Rizky Rashiful Akli yang membantu direktur dalam menyusun dan mengkoordinir seluruh aktivitas perusahaan. Dilanjutkan dengan admin perusahaan yaitu Rizky Mega Haskabusta yang mengatur dokumen serta mengkoordinir pembukuan dalam perusahaan. Selanjutnya di bawah nama direktur utama terdapat jajaran manajer dengan tugas masing-masing. Dimulai dari manajer produksi yaitu Ibu Syarifah yang mengatur dan merencanakan segala aktivitas produksi pada perusahaan. Selanjutnya ada manajer keuangan yaitu Irfanul Laili Mufidatin yang menyusun perencanaan seluruh dana anggaran perusahaan. Selanjutnya ada manajer riset dan pengembangan yaitu Mahmudah Solehatul Hasanah yang menyusun segala riset dan penelitian pada perusahaan guna mengembangkan inovasi agar dapat meningkatkan kepuasan konsumen akhir. Selanjutnya manajer pemasaran yaitu Hoirunisa Rahmadia yang menyusun dan merencanakan distribusi hasil produk kepada para konsumen atau distributor perusahaan. Dan yang terakhir ada manajer sumber daya manusia yaitu Priscilia Yudi Artika yang mengkoordinir seluruh tenaga kerja pada masing-masing divisi di perusahaan. Untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan, tim produksi JWBSI bekerja sama dengan petani binaan yang menjadi mitra untuk memproduksi benih tanaman yang dibutuhkan. Selain memberi arahan kepada para petani binaan, tim produksi JWBSI melakukan pengawasan selama proses produksi benih mulai dari persiapan benih, kondisi lahan yang akan digunakan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, proses penyerbukan hingga panen sampai proses pengiriman benih ke pabrik yang akan diproses lebih lanjut oleh tim produksi. Kegiatan pemrosesan benih padi dilakukan oleh tim prosesing JWBSI dengan melalui beberapa tahapan mulai dari sortasi sampai dengan pengemasan. Hingga saat ini perusahaan memiliki jaringan distribusi pemasaran yang berada pada kantor utama serta pada toko-toko pertanian di sekitar Kabupaten Jember. Hingga saat ini produk benih JWBSI sudah digunakan oleh banyak petani di Jawa Timur untuk menambah keanekaragaman produk-produk pertanian, dinikmati oleh masyarakat luas, mendukung industri pertanian dan mampu meningkatkan pendapatan petani. Bersama Benih BSI akan terus mengembangkan pertanian modern serta menginovasi produk hasil yang berkualitas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mega Haskabusta. Di sini saya sebagai admin perusahaan akan sedikit menjelaskan tentang video company profile dari perusahaan kami. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Insinyur Rahmat Ali Syabah MSI selaku investor utama di perusahaan kami. Lalu Bapak Prayono SPMP selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jember dan Ibu Yuliati Ningsih selaku Ketua BPSB Kabupaten Jember karena telah menyempatkan hadir dalam acara ini. CV Batisit Indonesia atau bisa disebut juga dengan BSI ialah perusahaan yang memproduksi benih tanaman pangan, khususnya adalah benih tanaman padi dengan kantor pusat yang berlokasi di Jalan Pantai Pasebang, Dusun Sidogati, Desa Tansang, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dan memiliki total luas lahan sekitar 3 hektar yang berlokasi di sekitar Jember, yaitu di Kecamatan Pajung, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Ambulu, dan Kecamatan Tuluhan. CVBS ini didirikan pada tanggal 28 Februari 2021. Dan diresmikan langsung oleh Menteri Pertanian Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSI, MH. CV Batisit Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, terutama pada perbenihan. Dengan area pabrik seluas 6 hektar dan kapasitas hasil sekitar 15.000 ton benih per tahun. Nah, logo CV Batisit Indonesia mempunyai logo yang memiliki tujuan yaitu memberikan sebuah bisnis keunikan yang bisa membedakan diri dari bisnis lain serta menggambarkan karakteristik suatu organisasi atau produk yang diwakilnya. Jadi nantinya masyarakat itu akan mengingat dan mengenal suatu logo yang memiliki identitas tersebut. Dan perusahaan kami memiliki visi dan misi yaitu untuk misi terwujudnya industri benih yang modern dan mandiri
sebagai pilar utama pembangunan pertanian tanaman pangan yang unggul. Dan untuk misi perusahaan adalah yang pertama, meningkatkan produksi dan ketersediaan benih unggul padi berlabel dan bersertifikat. Yang kedua, meningkatkan peran aktif kebun dalam usaha agribisnis perbenihan tanaman pangan. Yang ketiga adalah mendorong peran serta kelembagaan perbenihan sebagai upaya peningkatan produksi benih dan penggunaan varietas unggul baru. Yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi tenaga kerja melalui modernisasi pertanian dengan teknologi tepat guna. Sekian pemaparan video company profile dari CV BSI. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Mega atas pemaparan tentang profil perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu acara pemaparan materi untuk Bapak Rizky Rosito Akli, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara pagi hari ini, yaitu di acara temu bisnis yang bertepatan di CV Praktisi Indonesia. Ini merupakan suatu kebanggaan ya saudara semuanya. Ini merupakan kebanggaan untuk perusahaan kami karena sudah didatangi dari perusahaan-perusahaan besar. Mungkin ini merupakan awal dari kemajuan untuk perusahaan kami. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rizky Rosito Akli. Saya selaku Wakil Direktur CV Praktisi Indonesia dan di sini saya juga sebagai pemantik pada acara pagi hari ini. Baik, akan saya jelaskan isi dari presentasi yang telah ditampilkan di atas. Ini merupakan pimpinan dari perusahaan CV Praktisi Indonesia. Yang pertama ada Direktur Bapak Rahmat Maulid dari MSI, dan Wakil Direktur itu saya sendiri Muhammad Rizky Rosito Akli, dan juga ada Kepala Riset Pembangunan Mahmud Solehatul MSI. Jadi CV Praktisi Indonesia itu berdiri sejak tahun 2020. Mungkin ini menurut Bapak dan Ibu semuanya, perusahaan kami masih cukup muda, sehingga di sini saya mengharapkan kontribusi dan kerjasama dari Bapak dan Ibu pimpinan untuk memajukan perusahaan yang kami baru bangun. CV Praktisi Indonesia terletak di Jalan Pantai Pasaban, Desa Kangsan, Dusun Sidomanti, Kecamatan Cengkaung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jadi perusahaan CV Praktisi Indonesia memiliki tujuan yaitu untuk melayani petani Indonesia dengan mudah dan terjangkau untuk menghasilkan tanaman pangan dan untuk memastikan panen yang optimal untuk petani. Adapun visi dan misi perusahaan kami yaitu visi perusahaan yaitu terwujudnya industri benih yang modern dan mandiri sebagai pilar utama pembangunan pertanian tanaman pangan yang unggul tahun 2030. Jadi semua ini kita ambil dari kondisi keadaan petani di Indonesia. Mungkin Bapak dan Ibu semua sudah mengetahui bahwasanya semakin tahun semakin bertambahnya penduduk Indonesia, sehingga di sini kita menargetkan pada tahun 2030 itu tidak terjadi resesi di bidang pertanian. Nah, untuk misi perusahaan kita meningkatkan produksi dan ketersediaan benih unggul yang berlabel dan bersertifikat. Ini merupakan salah satu kunci utama untuk mempercayakan untuk petani percaya pada perusahaan kami bahwasanya benih yang kita edarkan atau benih yang kita produksi itu merupakan benih yang unggulan. Yang kedua, meningkatkan peran aktif kebun benih dalam usaha agribisnis perbenihan tanaman pangan. Yang ketiga, ada mendorong peran serta kelembagaan perbenihan sebagai upaya peningkatan produksi benih dan penggunaan varietas unggul baru. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi tenaga kerja melalui modernisasi pertanian dan teknologi tepat guna. Nah, untuk poin yang terakhir ini, Bapak dan Ibu Saudara perlu ketahui bahwasanya petani Indonesia itu masih mengikuti teknologi yang diajarkan oleh nenek moyang. Sehingga di sini kita memberikan misi ini untuk memberikan pembaruan terhadap petani kita
untuk melakukan atau untuk melaksanakan teknologi yang terbaru, sehingga untuk memastikan nantinya dari perusahaan kita, untuk memastikan petani kita di Indonesia itu memiliki hasil yang optimal. Produk di CV Baptis Indonesia memprioritaskan pada benih padi. Untuk sementara ini, sejak berdirinya perusahaan kami hingga sekarang, sementara kita hanya memiliki 5 varietas saja. Yang pertama adalah varietas Sintalur, kemudian Siti Bagedit, Jera, Ogawa, dan IR64. Nah, dari tampilan slide yang saya tampilkan, diketahui bahwasanya varietas Ogawa dan IR64 itu merupakan varietas unggulan untuk perusahaan kami. Karena kenapa? Karena dari produksi dan marketingnya itu melebihi dari 3 varietas tersebut, sehingga terjadi di situ bahwasanya varietas Ogawa dan IR64 itu mencapai 25%. Keunggulan dari salah satu varietas kita yaitu tahan terhadap virus kecil, kemudian yang dibawa oleh WBC atau warna batang coklat atau Nila Fatalogens tipe 1 dan tipe 2, selain sangat digemari konsumen karena nasinya enak, umur pada benih salah satu benih yang kita produksi itu memiliki umur yang jenjang yaitu 110 hingga 125 hari, dan potensi hasil dari salah satu benih yang kita produksi itu mencapai 7,5 ton per hektar. Ini merupakan saya berikan contoh dari respon petani terhadap produk yang kita produksi. Pertama, ini berada di Banyuwangi oleh Pak Toto. Kalau banjir dan terendam air tanaman padi IR64 mampu menyimpan cadangan nanti selama terendam, sehingga waktu air sudah surut itu tidak terjadi, padinya tidak mati. Nah, yang kedua, ini kata Pak Hadi yang berada di lokasi Bondowoso, bahwasanya masih dominan 2 varietas antara IR64 dan Genera. Selanjutnya, strategi dan peluang pemasaran. Strategi dan peluang pemasaran ini kita ada 3 kategori. Yang pertama kemasan, kemudian penjualan secara langsung, dan ketiga penjualan tidak langsung. Kemasan kita itu terdiri dari 2 kategori juga. Yang pertama yaitu 10 kemasan 10 kg dan 5 kg. Kenapa kita menggunakan kemasan yang 5 kg? Alasannya sederhana, bahwasanya di lahan, luasan lahan yang berada, saya kasih contoh di daerah Jember, itu terkadang hanya mencapai 100 atau bahkan di 90 meter persegi, sehingga itu cukup untuk kemasan 5 kg. Nah, yang kedua yaitu penjualan langsung. Penjualan langsung di sini kita menyuplai ke kios-kios yang berada di beberapa wilayah, khususnya di daerah Jawa. Dan yang ketiga yaitu penjualan tidak langsung. Penjualan tidak langsung kita menggunakan media website, kemudian ada toko online yaitu Shopee, Lazada, dan kemudian kita menggunakan media Facebook. Karena kenapa? Karena berdasarkan responden yang kita terima, petani di Indonesia itu lebih banyak menggunakan Facebook sebagai media pembelajaran, sehingga di sini kita memanfaatkan media Facebook untuk penjualan secara online, seperti itu. Nah, kemudian di sini terlihat saya merekap dari beberapa kota yang ada di Jawa Timur, yaitu di Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, dan Banyuwangi. Nah, di sini pada tabel yang sudah saudara lihat, bahwasanya pada sejak tahun 2021 hingga akhir 2022 ini itu mengalami kenaikan 2% untuk di wilayah Jember, dan itu untuk varietas IR64 dan Ogawa. Kemudian ada kenaikan 5% untuk wilayah Kota Bondowoso, dan kenaikan 5% Situbondo, 3% Probolinggo, serta 5% di daerah Banyuwangi. Ini merupakan bentuk kemasan dari kita. Mungkin desain yang kita berikan itu cukup sederhana, tapi di sini kita memastikan untuk mutu mutu dari benih itu sendiri ketika berada di kemasan. Jadi seperti itu. Selanjutnya, perkiraan penjualan dari perusahaan kami. Perkiraan penjualan perusahaan kami yaitu pada tahun 2022 itu mencapai
650 ton. Nah, yang kita harapkan dari perusahaan kami itu pada 3 tahun ke depan itu meningkat sebesar 20%, sehingga total yang kita targetkan itu sejumlah 780 ton. Nah, untuk harga per item itu sebesar 10.000 per kemasan untuk kemasan yang 10 kg. Nah, untuk grafik harapan ini untuk grafik harapan yang kita inginkan bahwasanya setiap tahun juga terdapat penambahan dari produksi kita, sehingga di sini kita dari perusahaan CV Baptis Indonesia sangat menginginkan kontribusi dari Bapak dan Ibu pimpinan yang hadir pada pagi hari ini. Jadi seperti itu. Takutnya kamera. Program CV BSI. Program CV BSI kita ada 3 program, yaitu konsultan petani, di mana kita menggunakan 2 kategori, yaitu sosial media dan petani sekitar area. Untuk sosial media yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya kita menggunakan media Facebook yang diprioritaskan. Karena kenapa? Karena pembelajaran petani untuk hingga saat ini itu masih banyak menggunakan media Facebook. Yang kedua yaitu kita menggunakan YouTube, di mana kita sudah memiliki channel untuk pembelajaran terkait dengan budidaya, teknik dan secara benar untuk padi. Nah, untuk yang kedua yaitu petani sekitar area. Yang dimaksud petani sekitar area ini yaitu untuk petani-petani yang berada di wilayah cabang atau di wilayah pusat. Karena kenapa? Karena dari kita sendiri itu juga ingin perusahaan kita itu bisa dimanfaatkan untuk masyarakat lain, khususnya di petani. Sehingga di sini kita menggunakan konsultan petani di wilayah sekitar area perusahaan. Jadi seperti itu. Yang kedua yaitu bimbingan petani. Sebelumnya untuk konsultan petani ini kita sebagai bisa konsultasi kepada perusahaan kami untuk petani yang meskipun tidak menggunakan kode kami. Jadi itu lebih berleluasa untuk petani-petani kita untuk lebih konsultasi ke kita, sehingga nanti dari harapan perusahaan kami itu bisa mencapai hasil yang maksimal. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua ada bimbingan petani. Untuk bimbingan petani ini kita lebih fokuskan pada petani-petani yang sudah membeli produk dari kami. Karena kenapa? Pada dasarnya perusahaanlah yang memproduksi beri itu, sehingga bisa dipastikan perusahaan kita sudah mengetahui seluk-beluk dari padi yang sudah saya paparkan di atas sebelumnya. Yang ketiga yaitu penyediaan benih bermutu unggul. Ini sudah menjadi hal yang awam karena dari kita sendiri selalu memberikan pengontrolan atau pengawasan secara ketat, sehingga nanti benih yang kita berikan atau yang kita edarkan itu dipastikan benih yang memiliki kualitas tinggi. Next. Kerjasama CVBSI. Kerjasama CVBSI kita dari ada 2, yaitu dengan instansi, yaitu pihak BPSB, yang kedua yaitu petani mitra. Untuk BPSB ini sendiri kita kerjasama dalam hal pengujian mutu, karena kita tidak mempunyai sertifikasi untuk melaksanakan pengujian begitu sendiri, sehingga kita bekerjasama dengan BPSB untuk melakukan pengujian. Yang kedua yaitu petani mitra. Untuk petani mitra ini kita buka peluang untuk saat ini untuk Bapak dan Ibu semua yang mungkin memiliki saudara petani yang ingin menjadi petani mitra untuk perusahaan kita. Untuk terkait dengan masalah harga maupun dengan yang lainnya, kita akan diskusikan di luar forum ini, dan itu berkaitan dengan MOU. Penawaran kami ini ada 3 untuk Bapak dan Ibu yang nantinya ingin bekerja sama atau bermitra dengan kami. Yang pertama yaitu mitra marketing. Mohon maaf, itu sebenarnya ada penambahan yaitu mitra marketing dan mitra produksi. Nah, ini saya khususkan pada kios-kios dan petani yang ada di daerah wilayah daerah Jember, daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Yang kedua yaitu pengontrolan distribusi.
kita melaksanakan pengontrolan distribusi secara cepat dan mungkin untuk bapak dan ibu yang sudah bekerja sama nantinya dengan perusahaan kita tidak perlu khawatir tentang transportasi. Yang terakhir itu pembagian hasil. Pembagian hasil di sini sudah menjadi hal yang lumrah dalam kegiatan bisnis. Karena kenapa? Karena pastinya setiap perusahaan dari masing-masing perusahaan tidak ingin dirugikan. Sehingga di sini kita penawaran kami yang terakhir yaitu pembagian hasil. Untuk berapa presentasi yang kita tawarkan itu nanti kita akan bicarakan di luar forum karena itu terkait dengan MU. Nah, jadi berdasarkan uraian yang kita paparkan sebelumnya, ini berkaitan dengan bagaimana kita sebagai perusahaan itu bisa menjadi manfaat untuk petani. Dalam artian kita sangat menginginkan kontribusi dan kerjasama dari Bapak dan Ibu semuanya. Yang mungkin ini menurut Bapak dan Ibu semuanya di sini, perusahaan kami masih cukup terkenal muda daripada perusahaan Bapak dan Ibu yang dipimpin. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan materi dari Bapak Rizky Rosikul Akli. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, untuk ini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Syafi Oktavia. Mohon izin bertanya, saya di sini diundang sebagai petani mitra di perusahaan ini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika hasil produksi benih yang kami hasilkan tidak sesuai standar untuk di perusahaan, apa yang akan dilakukan perusahaan terhadap petani mitra tersebut? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk materi apakah sudah? Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa dari kita. Bahwasanya bagaimana nantinya kalau semisal mutu yang diberikan dari petani itu tidak lolos uji ya. Sebenarnya seperti itu pertanyaannya, Mbak. Jadi dari kita itu sebenarnya sudah ada minggu sebelum kita melaksanakan kerjasama dengan petani mitra atau ada kontrak sejenis kontrak yang sudah disepakati antara kedua pihak. Namun di sini saya bocorkan sedikit bahwasanya untuk benih yang tidak lulus uji mutu atau karena kurangnya saya juga tidak tahu apakah keadaan di lahan atau mungkin itu kesalahan dari pollinator. Tetapi di sini kita selalu memberikan hal yang terbaik untuk petani kita, seperti kita memberikan fee kepada petani kita. Jadi seperti itu. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti akan diberikan keterangan saat melaksanakan kontrak kerjasama. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk saudara saya, apakah sudah? Mas? Baik, untuk selanjutnya apakah masih ada pertanyaan kembali? Baik, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Silwadi Solihin dari calon petani mitra dari Sivi Baktis Indonesia. Pertanyaan saya di sini kepada Bapak Pak Irfan. Kita tahu bahwasanya sekarang cuaca dan musim itu sangat sulit untuk diprediksi ya. Dan juga kendala yang dihadapi petani itu bukan hanya masalah pupuk yang sulit untuk dicari, harga yang tinggi juga menjadi permasalahan. Nah, di situ apakah dari CV Baktis Indonesia itu dapat memberikan solusi seperti apa yang harus dilakukan oleh petani mitra dari CV Baktis Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Suluh. Katakan mungkin saya semoga Bapak Suluh bisa menjadi petani kita. Untuk terkait harga itu saya sudah katakan di awal bahwasanya harga itu kita kontrak, jadi tidak ada naik maupun turun. Meskipun harga di luar atau harga di pasar itu turun, harga yang dari kita itu masih tetap. Jadi seperti itu.
Jadi terkait yang pertanyaan kedua yaitu itu lebih mengarah pada teknik budidaya ya Mas. Jadi saran dari kita itu selalu melaksanakan bimbingan untuk petani kita. Jadi bagaimanapun nantinya itu sudah menjadi tanggung jawab dari perusahaan. Jadi nanti akan diberikan solusi yang mungkin bisa lebih menyederhanakan dalam teknik budidaya untuk Bapak Suruh. Saya kasih contoh untuk terkait masalah pupuk harga pupuk yang mungkin bisa dikatakan pupuk saat ini langka dan mungkin mahal. Nah, di sini kita karena kita di desa dipastikan bahwasanya setiap rumah atau tidak setiap rumah, tapi pasti di daerah sekitar pesawahan kita pasti yang ada namanya limbah organik atau yang bisa dikatakan kotoran hewan. Nah, itu nanti kita akan memberikan bimbingan teknis kepada petani-petani di wilayah situ, khususnya pada petani mitra, bagaimana cara mengelola limbah tersebut menjadi hal-hal yang bermanfaat untuk tanaman kita. Jadi seperti itu Mas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti ada sanggahan bisa sampaikan kembali. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Apakah masih ada pertanyaan kembali? Ada sanggahan? Izin menyanggah ya Pak. Ini saya punya teman itu di daerah Kejayan. Di sana itu beliaunya budidaya padi diselingi dengan organik. Nah, di situ ada pertanyaan di sana. Apakah bagus hasil dari panennya atau tidak apabila kita berganti dari pupuk yang biasa dijual di pasaran dengan kita ganti dengan organik yang kita buat sendiri seperti itu. Terima kasih sanggahan yang luar biasa untuk perusahaan kita. Ini sebuah pembelajaran Pak. Ini saya sedikit memiliki pengetahuan ya untuk petani organik atau tanaman organik itu sebenarnya ketika kita hanya sekali atau 2 kali bahkan 3 kali menggunakan pupuk organik itu memang tidak berefek pada tanaman. Karena kenapa? Berdasarkan saya pernah baca di jurnal bahwasanya limbah atau kotoran hewan atau yang disebut dengan pupuk organik itu bisa terdekomposisi di dalam tanah selama 5 tahun. Jadi seperti itu. Jadi saran saya nanti pupuk tersebut bisa dikombinasi dengan pupuk non organik. Jadi seperti itu Mas. Bagaimana apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah cukup, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan kembali? Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Harudin selaku asisten dari Ibu Yuli dari BPSD izin bertanya, apabila saya selaku di BPSD yang sudah bekerja sama dengan CV Bank Fisik Indonesia, kemudian dari kami BPSD ada yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal, seperti halnya waktu pengujiannya telat atau ada bunyi yang tidak sesuai, itu yang diberikan oleh kami selaku BPSD, itu bagaimana tanggapan dari CV saudara ini? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pemateri apakah bisa langsung dijawab? Baik, untuk pemateri dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Ali. Jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait hal yang Bapak tanyakan, bahwasanya semua apa yang secara teknis mungkin dalam kontrak kita itu sudah tertera di dalam MOU. Dalam artian ketika hal tersebut sudah tertera di MOU, itu berarti kedua belah pihak pasti sudah mensepakati. Dan saya tambahkan bahwasanya di dalam MOU juga ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan.
Dan dari kami sendiri, dari perusahaan Civil Baptist Indonesia, kami tidak mengetahui apakah keterlambatan itu karena kelalaian atau bagaimana. Sehingga di sini saya memberikan sejenisnya permaafan. Jadi mungkin kalau semisal 1 hingga 2 bulan tidak masalah, tetapi kalau sudah lebih dari itu pasti sudah tertera di MOU dan itu perlu dilaksanakan dari kedua belah pihak. Mungkin dalam hal bisnis dari Bapak Ali sudah mengetahui hal tersebut. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk Bapak Ali, apakah sudah puas dengan pertanyaannya? Baik, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan kembali? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri sesi tanya jawab kali ini. Sebelum saya undur diri, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas waktu dan kehadiran para hadirin sekalian. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Esa. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada semua peserta rapat temu bisnis yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum acara temu bisnis pada pagi hari ini diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya Infra selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata, disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum